Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlibat curahkan kepada kedua hasan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di siang hari ini mudah-mudahan tercatat ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah untuk terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di yaumul qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat yang kelima yang barusan kami bacakan di mukaddimah, di pembukaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang tiga hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi dan pasti benar. Para ahli tafsir menjelaskan janji Allah di sini yang dimaksud apa. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan Sa'di dan lain sebagainya menjelaskan yang dimaksud dengan janji Allah di sini adalah tentang al-ma'ad, tempat kembali kita semua. Di kitab tafsir yang lain dijelaskan yang dimaksud dengan janji Allah di sini adalah al-ba'tsu wal jaza. Al-ba'tsu itu artinya ketika umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, ketika telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama lain dari yaumul qiyamah adalah yaumul ba'tsi. Nama lain dari hari kiamat itulah hari dibangkitkannya seluruh umat manusia. Yang kedua yang dimaksud dengan janji Allah di sini juga adalah tentang al-jaza. Selain al-ba'tsu wal jaza. Jadi janji Allah yang dimaksud di sini adalah tentang dibangkitkannya umat manusia, setelah dibangkitkan dan akan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini hati-hati, bahwasanya nanti akan dibangkitkan dan juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang kita lakukan kebaikan, maka akan diberi pahala. Sebaliknya kalau keburukan, yang akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Wahai manusia, jangan sampai dunia ini dengan segala macam keindahannya memperdayakan kamu sehingga akhirnya lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Boleh kita hidup di dunia karena ini bagian dari kita. Tapi jangan sampai keindahan dunia ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keindahan dunia itu? Harta, tahta, wanita. Kalau kita punya harta, jangan lupa hak-hak yang ada pada harta kita, zakatnya, infaknya, dan lain sebagainya. Kalau kita punya kekuasaan, jangan lupa kebijakan-kebijakan yang kita buat, jangan sampai menyengsarakan yang lain. Kalau kita punya istri, punya anak perempuan, juga jangan lupa bahwasanya ada kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik istri kita, anak-anak perempuan kita, jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan dunia. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghurrannakum billahil ghurur." Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setan, dalam ayat ini tidak disebutkan syaitan, tapi al-ghurur. Para ahli tafsir mengatakan al-ghurur yang dimaksud di sini adalah asy-syaitan. Jangan sampai setan menggoda kalian
dan memalingkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat yang kelima. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya ada hari di mana kita akan dibangkitkan dan juga kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita hidup di dunia. Yang kedua, jangan sampai dunia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan sampai setan laknatullah alaih menjauhkan kita dan memalingkan kita juga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita ingat selalu bahwasanya ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, jangan sampai kita terlena dengan keindahan dunia ini. Dan yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tipu daya syaitan. Karena kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan pernah bisa melawan yang dinamakan musuh kita yang nyata, yaitu syaitan laknatullah alaih.